moral keislaman merupakan salah satu pedoman yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar menjadikan jiwa sebagai insanul kamil. Dalam konteks kehidupan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jiwa tetap terjaga dalam keadaan fitrah dan juga suci. Dari Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, inilah Jejak Islam. Salah satu problem fundamental yang dialami masyarakat modern adalah rusaknya kualitas kemanusiaan yang bersumber dari rapuhnya keimanan. Pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Nusantara Beriman, tepatnya di Poleang, Kabupaten Bombana. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bertemu dengan Kiai Haji Hasanuddin yang merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Nusantara Beriman. Dan beliau juga merupakan salah satu mahasiswa pertama dari Indonesia yang menggeluti pemikiran dari ulama pembaharu di Turki, yaitu Badius Saman Syahid Nursi. Pengetahuan membantu manusia dalam mengorientasikan diri dalam dunia dan memecahkan berbagai persoalan hidup. Maka dari itu, pengetahuan merupakan proses fikir manusia dan digunakan sebagai pemisah manusia dari makhluk lainnya. Pada dasarnya, semua dilakukan manusia, karena pada hakikatnya, manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan yang mulia yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidupnya. Sehingga manusia selalu berusaha mengembangkan pengetahuannya melalui ilmu pengetahuan yang didapatkannya, baik berada dalam lingkungan pendidikan ataupun dalam lingkungan bermasyarakatnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengembangkan pengetahuan karena memiliki kemampuan menalar. Manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang indah dan mana yang tidak indah melalui proses penalaran yang dilakukannya. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal pokok. Di antaranya ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan atau hubungan vertikal dan cara berhubungan dengan sesama manusia atau hubungan horizontal. Pendidikan spiritual berbasis sufi atau tasawuf bagi anak usia dini sampai kapanpun menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa pemberian pendidikan spiritual berbasis sufistik, anak dipastikan akan tumbuh menjadi manusia yang sakit secara rohani dan akan berdampak pada ketenangan jiwa, kekacauan berpikir, ketidakpekaan merasa, serta tumbuh menjadi pribadi yang egois, materialistis, individualistis, serta pesimis. Hal itu disebabkan anak lebih mengedepankan kehendak nafsu, emosi, ego, dan keinginan lahiriahnya saja, sementara kehendak batin terpadamkan
akibat tertutup oleh terpenuhinya keinginan nafsu secara bebas. Pendidikan spiritual yang berbasis pemahaman sufistik bagi anak usia dini menjadi tanggung jawab pertama setiap orang tua dalam keluarga. Beberapa nilai pendidikan spiritual berbasis sufi dan tasawuf bagi anak usia dini yang dapat dikembangkan dalam keluarga. Di antaranya, pertama, mendidik anak berhati sufistik melalui cara-cara secara strategis. Kedua, mendisiplinkan anak untuk menegakkan sholat berjamaah. Ketiga, mengantisipasi jebakan waktu. Dan keempat, mengajarkan tentang substansi alat atau media pengamalan rohanianya dan tujuan dari pengamalan kerohaniannya tersebut. Pendidikan spiritual dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan pendidikannya sampai kapanpun menjadi sebuah keniscayaan. Sebab kebutuhan spiritual sebagai sesuatu yang integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terlebih manusia secara asal penciptaannya berasal dari dua unsur pokok, yakni berupa jasmani dan rohani, yang keduanya saling melekat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Selain itu juga hakikat pendidikan spiritual dimaksudkan membekali anak memiliki komitmen untuk melaksanakan ajaran Islam secara mendalam. Sholat adalah kebutuhan seorang muslim semenjak memasuki usia akil balik hingga ajal menjemputnya. Agar seseorang memiliki kelekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ritualitas sholat, mendisiplinkan sholat berjamaah seharusnya dilakukan semenjak anak berusia dini. Artinya, seorang anak bersemangat ataupun enggan melaksanakan sholat tergantung dari manajemen waktu yang diatur oleh kedua orang tuanya. Dengan melalui beberapa langkah, yaitu menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membina hubungan yang erat dengannya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontinu, dan memperbanyak ibadah baik ibadah sholat, infak, sedekah, membaca Al-Quran, dan menghidupkan malam seperti Qiyamul Lail yang dapat menghidupkan hati, membersihkan jiwa, dan membangun relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Merenungi dan memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah dan mengharapkan ridhonya, serta mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga kaum muslimin, serta mengingat mati dan mempersiapkan akhiratnya. Ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah. Meski pendidikan diharuskan memiliki prinsip yang kuat, pendidikan tidak boleh menjadi kaku mengabaikan perubahan. Prinsip kurikulum harus tetap dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Rusaknya karakter, bodohnya spiritual, dan budaya permisif merupakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh satu sumber masalah. Assalamualaikum Pak Guru.
Boleh? Boleh silakan. Oh ya. Kita ke Baik. Seperti inilah kondisi pembelajaran sehari-hari di Pondok Pesantren Nusantara Beriman. Ya. Kita sekarang masuk di kelas masih kelas darurat ya, Oh, untuk begitu. tingkat SMA. Iya. Dan sekarang ini lagi menerima materi apa Ya, ini? ini Pak lagi Guru? materi jam mengaji sekarang. Oh, Memang di ya. dalam kurikulum Mhm. K13 di situ kami ada jam kosong, kami masukkan di dalam roster untuk jam mengaji khusus. Jam mengaji khusus. Ya, itu di jam-jam berapa? Itu biasanya di sela-sela pelajaran. Di sela-sela Ya, pelajaran. Biasa 30 menit. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Guru, di sini kan tadi yang Pak Guru katakan bahwa di sela-sela pembelajarannya dimasukkan untuk jam mengaji. Jam mengaji. Nah, apakah memang kalau di Pondok Pesantren Nusantara Beriman ini ada pendidikan formalnya juga, Kak? Ya, ini sekarang sebenarnya lagi pendidikan formal ini Ya. ya. Dari jam 6.15 sampai jam 14 nantinya pendidikan formal. Ini tingkat SMA bukan alia. Iya. Jadi tingkat SMA dengan harapan sainsnya lebih tinggi, nanti kurikulum pesantrennya pakai yang tentukan. Ya. Nah, kalau untuk pendidikan formalnya apakah sama dengan madrasah lainnya Kak atau dengan SMA lainnya yang formal? Secara umum sama, Ya. tapi kami lebih menekankan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan. Seperti tadi ada kegiatan khutbah, kegiatan mengaji, ada tahfiz Quran, ada pramuka juga, olahraga dan lain-lain. Baik. Nah, berarti memang di sini didapatkan pembelajaran baik itu formal, pendidikan akademiknya, betul. bahkan juga terutama dikhususkan untuk pendidikan agama Islamnya. Oh ya. Nah, Pak Guru di sini sebenarnya proses dari awal pembelajaran, maksudnya yang mungkin terkhusus untuk para santri yang mondok, Ya. itu dari awal jam berapa sampai akan berakhir di jam berapa? Kalau jam mondoknya itu sebenarnya mulainya bangun Iya. tengah malam setiap malam jam 2.30 dini hari. Iya. Nah, sebelum sholat subuh mereka sholat tahajud, Iya. kemudian zikir, Ini. ada pengajian, Iya. setelah itu mandi, setelah mandi kemudian pakai baju sekolah, Ya. sholat subuh. Ya baik, terima kasih Pak Guru untuk informasinya dan saya akan kembali berkeliling di sekitar pondok pesantren ini ya. Assalamualaikum Pak Guru. Bila konsep membangun peradaban dunia memiliki tempat istimewa dalam dunia pendidikan, mafhum muafakahnya adalah pendidikan keimanan harus lebih diprioritaskan dengan porsi perhatian yang lebih serius. Konsep pendidikan keimanan kiranya harus memiliki momentum untuk berkontribusi dalam menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang berperadaban, terutama di lingkungan masyarakat yang tengah mengalami berbagai macam bentuk krisis. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah. Pak Kiai ini kan merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Nusantara Beriman. Sekaligus juga merupakan mahasiswa pertama nih yang dari Indonesia belajar tentang apa ya? Ilmu hakikat. Iya, ilmu hakikat dan juga ini belajarnya dari Badiusaman Syahid Nursi. Nah, Pak Kiai bisa diceritakan itu tahun berapa? Tahunnya 2002 awalnya. 2002 awalnya. 2002 itu ke Mesir kah atau di Turki? Kalau ke Mesirnya tahun 93. Iya. Nah, di situ sebenarnya datang ke sana mencari
ilmu yang bisa lebih mengenal Allah dengan baik. Keliling cari ulama-ulama di sana, ternyata berkenalan dengan sahabat Turki. Ya. Akhirnya diperkenalkan ilmu hakikat. Mhm. Serumah mereka itu tahun 97, 98. Tapi mengenal secara langsungnya 2002. Oke, baik. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat spiritual keislaman itu, Pak Kiai? Ya, kalau beranjak dari istilah hakikat itu artinya kan yang sebenarnya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan hakikat iman. Jadi bagaimana melihat segala sesuatu sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah. Ya. Bahwa ini semua adalah manifestasi penampakan asma dan sifat Allah. Nah, bagaimana mengetahuinya? Kemudian bukan hanya sekedar itu, kalau tahu di sini saja, Iya. nah, di otak. Tapi bagaimana merasakannya ke dalam lagi, lebih dekat lagi. Jadi bukan hanya tahu, tapi bagaimana aplikasinya dalam diri dulu, merasakan bahwa inilah yang sebenarnya. Oke. Selama dari tahun 2002 nih keluar dari tanah air dan kembali di tahun berapa lagi? Waktu itu Pak Ke Kiai? Mesirnya 93, kembalinya 2009. 2009. Ya. 2009 itu apakah langsung mendirikan pondok pesantren ini atau seperti apa Pak Kiai? Awalnya ada informasi dari Indonesia bahwa ada tanah mau diwakafkan untuk pondok. Tepatnya di Bombana. Ya. Saya juga tidak tahu Bombana. Tapi memang Pak Kiai ini adalah asli orang Bombana atau dari mana? Orang Sopeng. Oh Dari ya. Nah, saya diskusi dengan teman-teman Mesir asal Sulawesi. Iya. Mereka mengatakan pulang aja dulu. Hanya pulang 2009. Iya. Hanya beberapa bulan di Sopeng. Kemudian langsung ke Bombana. Iya. Nah, di sini saya langsung di Bopinang. Di situ langsung dulu kenalan dengan masyarakat. Iya. Sekaligus bawa pengajian di Masjid Ikhwanus Shafa Bopinang. Iya. Supaya masyarakat bisa nanti mendukung. Kalau mereka dukung, insya Allah lebih mudah mendirikan pondok. Dari pemikiran Imam Said Nursi nih Pak Kiai, kan memang katanya Pak Kiai ini adalah keturunan maksudnya ya Generasi ketiga. Maksud saya generasi ketiga untuk mempelajari ilmu-ilmu dari Imam Said Nursi itu sendiri. Nah, kalau mengenai karya-karya dari hasil pemikiran ulama pembaharu ini, kira-kira buku ataupun karya yang paling diingat oleh Pak Kiai apa? Tentang apa? Sebenarnya buku ini kan semua sisi hidup yang kita miliki ada di sana. Ada. Iya. Jadi setiap kali kalau kita lagi susah apa segala buka, kebanyakan langsung menemukan obatnya. Jadi ibaratnya ini adalah pedoman hidup, mengobati apa yang kita alami dalam perjuangan hidup ini, supaya kuat kembali. Artinya iman itu fungsinya di situ. Iya. Oke. Baik, berarti memang banyak tentang kehidupan, proses kehidupan yang beliau simpan di bukunya. Kemudian bagaimana seorang dai akan melayani umat ini, ya pasti banyak kendala, banyak tantangan. Iya. Beliau selalu, Imam Badiul Zaman Said Nursi radhiyallahu anhu, seringkali beliau mengatakan, engkau tentara Allah, laksanakan tugasmu, Allah akan mengirim sesuai kebutuhanmu. Jadi masalah hidup ini serahkan sama Allah saja. Baik. Dia maha mengerti dan maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Inilah yang kuterapkan di pondok. Nah, bagaimana Pak Kiai tentang konsep pendidikan dari Badiul Zaman Said Nursi yang tentunya terkait juga dengan pondok pesantren Nusantara Beriman ini? Imam Badiul Zaman Said Nursi radhiyallahu anhu mengajari kita bahwa alam seisinya ini madrasah rabbaniyah. Iya. Sekolah, sekolah rabbaniyah. Iya.
apapun yang dilihat itu adalah ayat-ayat yang perlu dikaji. Nah, jadi sehingga pada saat menghadapi anak-anak dimanapun berada, sepertinya dia bermuamalah dengan Allah, sepertinya dia belajar. Jadi belajar dari alam, belajar dari sekolahnya juga sendiri, bagaimana bermuamalah dengan gurunya. Kemudian Imam Badiuzzamān Syekh Nursi radhiyallahu anhu mengajari kita juga bahwa ilmu yang dipelajari, walaupun itu ilmu umum, sebenarnya ilmu itu juga memperkenalkan Allah. Jadi semua ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu umum, sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga prinsip beliau, jangan pisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Nah, ini yang kita terapkan sama anak-anak. Terakhir nih Pak Kiai, apa sih sebenarnya yang menjadi harapan Pak Kiai untuk anak-anak santri Pak Kiai di Pondok Pesantren Nusantara Beriman ini? Harapan utama saya sebenarnya mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah izinkan, ingin melihat generasi-generasi kita ini Syekh Nursi yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kemudian bagaimana mereka menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, di mana iman dan Al-Quran ini di Indonesia menjadi pusat perhatian di dunia. Setidaknya lah di Asia. Baik, amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Pak Kiai, terima kasih atas waktunya, dan saya izin untuk berkeliling lagi di sekitar Pondok Pesantren Nusantara Beriman ini ya, Pak Kiai. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Pendidikan spiritual menitik beratkan pada kesempurnaan jiwa menuju hati yang bersih, bening, bersinar, menuju satu titik inti, yakni ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguatan keimanan, ibadah, dan akhlak menjadi satu kesatuan dalam mendidik spiritual anak, sehingga hakikat dari sebuah spiritual keislaman dapat terbentengi dari derasnya pengaruh zaman. Hakikatnya nilai atau karakter spiritual keislaman perlu ditanamkan sejak dini, salah satunya melalui pondok pesantren. Tujuannya tidak lain agar mereka mampu memberikan makna terhadap kehidupannya dan hakikat hidup dengan penuh keikhlasan dan persaudaraan. Demikianlah jejak Islam kali ini dari Poleang, Kabupaten Bombana, dan sampai jumpa di jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.